بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu solehah yang hadir di masjid ini dalam rangka thalibul ilmi, semoga kehadiran kita mendapatkan limpahan rahmat, berkah dan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan, nanti nih masih kosong di depan, silakan aja isi. Jadi kalau rapi ke depan, safnya kelihatan seriusnya belajar. Enak juga dipandang mata. Ya, sesuai dari program yang telah disiarkan di bermacam informasi, baik melewati BBM, WA dan sebagainya, maka tema kajian kita hari ini antara sunnah dan budaya sebelum memasuki bulan Ramadan. Tema itu agak lunak kedengarannya. Kalau tema yang vulgar tetapi sama maknanya dengan tema yang tadi, antara sunnah dan bid'ah sebelum memasuki bulan Ramadan. Mau pilih yang mana? Pertama, kedua, antara sunnah dan budaya atau antara sunnah dan bid'ah? Nah, karena masing-masing punya kelebihan. Kalau antara sunnah dan bid'ah itu hitam putih, yang sunnah wajib tegakkan, yang bid'ah wajib sirnakan. Tapi kalau antara sunnah dan budaya, dua kemungkinan. Sunnah wajib tegakkan, budaya ditegakkan kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau budaya itu bertentangan, maka budaya itu pun wajib dibinasakan, setidaknya diluruskan. Ya, gak apa-apa, kita pakai yang lunak aja ya, antara sunnah dan budaya sebelum memasuki bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum Ramadan datang, umat Islam luar biasa giatnya beramal, semarak mengerjakan bermacam perbuatan. Tentu di antara amal yang mereka kerjakan itu ada yang bernilai sunnah sehingga berpahala mengerjakannya, dan ada juga bernilai budaya yang belum tentu berpahala. Orang yang mengerjakan yang sunnah-sunnah diberikan nilai dan mereka berhak disebut penegak sunnah. Orang yang semangat mengerjakan budaya, saya cenderung tidak
bernilai ibadah, dan mereka disebut dengan penegak budaya. Kita tinggal pilih, apakah kita yang sudah rajin mengkaji Al-Quran Sunnah di masjid ini dengan berbagai pakar di bidangnya, para ustadz, para ustazah yang berilmu. Apakah dengan kajian yang sudah mantap itu kita amalkan sehingga kita menjadi penegak sunnah, atau yang kajian tinggal di buku dan sementara amal kita tetap budaya? Mengamalkan budaya, bahkan yang lebih fatal lagi, menyebarkan budaya. Yang lebih fatal lagi, budaya yang bertentangan dengan sunnah masuk ke BBM kita, masuk ke WhatsApp kita, dan kita tanpa tahu ilmunya, tanpa minta petunjuk ke ustaz, apakah layak disebarkan lagi? Tidak. Sementara ibu tanpa pikir panjang langsung dibagus, dimantap nih, langsung sharekan lagi. Saya khawatir terancam hadis. Apa hadisnya? Man kadzdzaba alayya falyatabawwa minan nar fa'aula bihi. Barang siapa yang mengada-adakan atas nama saya, barang siapa yang berkata atas nama saya padahal saya tidak mengatakan hal itu, kata Nabi, maka siap-siaplah neraka tempatnya. Artinya yang masuk ke BB kita, WhatsApp kita itu hadis palsu. Bukan Nabi yang bicara, tapi kita akui kebenarannya Nabi yang ngomong, dan kita sebarkan pula ke orang lain. Kita khawatir terancam hadis tadi, fa'aula bi finnar, tempatnya yang pantas neraka. Untuk itu saya cenderung, Bu, ibu-ibu kan di BB kan ada teman sama ustaz-ustaz, ada kan Bu ya, berteman sama ustaz juga. Saya juga banyak itu, ribuan nih dengan teman saya. Alangkah baiknya setiap ibu masuk, ada BBM masuk ke ibu atau WhatsApp masuk, ibu share dulu ke ustaz. Ustaz, kira-kira tulisan ini betul tidak? Boleh nggak saya siarkan lagi ke orang lain, saya share lagi, cross-share lagi, boleh tidak? Kalau kata ustaznya boleh, berarti lewat sensor namanya. Silakan ibu proses lagi, sebarkan ke orang lain. Kalaupun nanti nggak benar, ustaz yang dosa. Tapi kalau asal terima langsung sebarkan, saya juga mendapatkan soalnya hal demikian. Mendapatkan itu, wah ibu ini terjebak dengan penyebaran hadis palsu ini, terjebak dengan penyebaran hadis-hadis palsu. Padahal ini tiap tahun bergulir. Dan ibu-ibu ini udah ngaji sunnah udah lama. Jadi saya menginginkan kajian yang kita dapatkan di tempat ini langsung masuk ke hati, simpan di otak, tertulis di buku catatan. Nah, nanti kita mulai pelan-pelan mengamalkannya. Ya. Nah, coba kita buka. Mulai dulu sampai sekarang ada saja umat menjadi penegak sunnah dan mati-matian mereka membela sunnah itu. Tapi ada juga umat yang penegak budaya dan mati-matian mereka membela budaya. Ketika kita beri nasihat, marah malah. Bukan terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu telah berikan saya nasihat. Tidak. Kadang-kadang marah. Kalau enggak itu diam aja lah katanya. Ini hanya khilafiyah kok. Ini khilafiyah kok, beda pendapat kok katanya. Ini pendiri saya. Marah malah. Harusnya kalau orang memberi kita nasihat, teman kita yang sejati itu, dia khawatir kita terjebak dengan hal yang benar. Dikasih nasihat, terima kasih seharusnya, bukan marah. Jadi mulai dulu sampai sekarang ada saja umat penegak sunnah dan ada juga umat penegak budaya. Kita buktikan. Buka surat 23. Surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai 30.
Surat 23 Al-Mu'minun ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Ayat ini menggambarkan tentang umat-umat Nabi Nuh, penegak budaya. Bahkan menstandarkan budaya itu kebenaran, bukan yang Nabi Nuh sampaikan. Silakan buka, Bu. Sudah ketemu? Sudah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Coba terjemahkan. Dan sesungguhnya kami telah mengutusmu kepada kaumnya, lalu beliau berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ketika Allah mengutus Nabi Nuh ke kaumnya, dan Nuh berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sembahlah Allah, jangan sembah Tuhan selain Allah. Apa komentar umat Nabi Nuh? Ayat berikutnya, faqala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum walau syaa Allah la anzala malaikah ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Ini komentar umat Nabi Nuh tentang ajakan Nuh. Yuk. Kalau sedikit ya, di atas ya. Maka orang yang kamu di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud tidak menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Ketika Nabi Nuh menyeru umatnya untuk hanya menyembah Allah, jangan menyembah Tuhan selain Allah, ternyata tokoh-tokoh umat Nabi Nuh, ingat Bu, tokoh-tokohnya bukan orang awam. Jadi penentang Nabi Nuh bukan orang awam, tapi tokohnya, pemuka masyarakatnya yang menentang. Apa kata tokoh-tokoh umat Nabi Nuh? Sambil menunjuk Nabi Nuh, orang ini, dia nunjuk Nabi Nuh kan? Orang ini, Nuh ini hanyalah manusia biasa seperti kalian semua. Hanya saja dia ingin diangkat namanya, ingin mulia dia, ingin tenar, ingin masyhur. Kalau Allah menghendaki, kenapa Allah tidak mengirim malaikat kepada kita? Kenapa kok mesti dia dikirim kepada malaikat? Lanjut lagi, apa cacian berikutnya? In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Ayat 25. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah, bersabarlah kepadanya sampai waktu yang ditentukan. Dia, Nuh ini hanya laki-laki jinnatun alias majnun. Nuh ini hanya seorang gila. Coba lu bayangkan, umat langsung nunjuk nabinya. Ini orang gila ini. Manusia biasa hanya ingin namanya tersohor. Dia orang gila. Orang gila Nuh ini. Hai kaumku, bersabarlah kalian terhadap Nuh ini sampai waktu yang ditentukan. Terus dengan tuduhan begini, apa sikap Nuh? Qala Rabbin surni bima kadzabun. Lanjut
Apa kata Nuh? Dia berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Nabi Nuh hanya beristiazah, minta perlindungan. Nabi Nuh hanya beristi'anah, minta pertolongan. Nabi Nuh hanya beristighosah, mohon bantuan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minta tolong, minta bantu, minta perlindungan hanya kepada Allah. Ya Rabbku, bantulah aku ya Allah dari umatku yang mendustakan aku ini. Ini contoh seorang nabi. Harusnya seorang ustaz pun begitu dalam rangka mendakwakan sunnah. Tidak serta merta mencaci umat, tidak, tapi langsung ya Allah ya Rabbku, bantulah aku ya Allah dari umatku yang menghinaku, yang tidak mendengarkan apa mauku. Ya Rabb, bantulah aku. Bagaimana tanggapan Allah terhadap bantuan Nuh ini? Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza ja'a amruna wa faradna nur fasluk fiha min kulli zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Bagaimana sikap Allah terhadap Nuh ini ketika Nuh minta bantuan kepadanya? Yuk. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila berita kami datang dan namun dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Menanggapi Nuh minta bantuan, apa kata Allah? Hai Nuh, bikinlah sebuah kapal olehmu, atas petunjukku bikin kapal itu. Nanti setelah kapal selesai dibuat, ajaklah keluargamu, panggillah umatmu yang tunduk kepadamu untuk masuk kapal itu. Nanti setelah yang beriman bersamamu masuk kapal sepasang-sepasang, maka akan kami keluarkan mata air dari setiap dapur mereka. Dari dapur mereka air keluar. Artinya kami banjirkan negerimu itu nanti, dan kami tenggelamkan umatmu yang ingkar tersebut. Ayat 28. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki fa qul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Begitu banjir telah tiba, umat telah tenggelam, Nabi Nuh dan orang yang beriman setelah diangkat air, kapalnya pun berlayar. Ketika di atas kapal, apa doa Nuh dan yang beriman? Lanjut 28-29. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersama berada di atas kapal, maka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang yang zalim ini. Terus Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang berdekati, dan engkau adalah tempat yang baik. ketika kapal telah diangkat dari air, tentu telah berenang dia kan? Nggak jelas kemana kita dampaknya nanti. Nggak jelas dampaknya kemana. Tapi Nuh minta sama Allah, ya Allah, damparkanlah kami, tempatkanlah kami nanti di tempat yang kau berkahi. Ya barangkali yang paling pas doa ini dibaca oleh Muslim Rohingya. Betul ya? Cocok sekali doa ini. Mereka masuk lautan, terdampar di lautan sekian lama atas kezaliman penguasa di negerinya yang kafir. Ya doanya paling pas.
Diri mereka lahir batin kepada Allah diserahkan. Kalaupun mati tenggelam, Sahid bu. Mungkin mereka lebih mulia dari kita kematiannya. Karena dia lah dari kezaliman penguasa, kekafiran negerinya. Dia diusir lari di lautan. Ketika mereka di lautan, mereka doa seperti ini. Ikuti doa Nabi Nuh ini harusnya. Segala puji kepada Engkau ya Allah, kami telah selamat dari kezaliman umat Engkau, kezaliman penguasa di negeri kami. Ya Allah, dampakkan kami di tempat yang Engkau berkahi ya Allah. Nanti Allah yang berkuasa mendampakkan mereka di mana. Alhamdulillah, mungkin Allah pilih Indonesia tempat damparnya di Aceh, ya bu. Allah pilih. Begitu sampai di sini, Allah takdirkan Indonesia. Muslim Indonesia wajib menjaga mereka dan haram mengembalikan mereka ke negerinya. Tidak boleh lagi. Tidak boleh. Tidak boleh. Orang Muslim jangan kembalikan ke negeri kafir lagi. Tidak boleh. Sekarang kewajiban menyelamatkan mereka di pundak orang Islam Indonesia. Kita hanya doakan semoga mereka Allah lindungi, tambah imannya, kuat imannya. Jangan goyang sedikit pun, diuji untuk mereka. Kenapa ujian? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban ke mereka kalau bukan mereka tidak memikulnya. Dikasih ke mereka beban, pertanda mereka memikulnya. Begitu. Ya, terus terakhir, inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Ayat 30. Hidupin bu. Sungguh pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum itu. Ya, coba ibu seksama mendengarkannya. Mulai ayat 23 sampai 30 tadi, ayat 24 yang kita garis bawahi bu. Ayat berapa? 24 kita garis bawahi. Ketika tokoh-tokoh umat Nabi Nuh mengatakan Nuh manusia biasa, jangan dengarkan Nuh itu. Dan kami belum pernah mendengarkan seruan yang seperti Nuh ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Apa mana ayat? Umat Nabi Nuh itu lebih mendengarkan, lebih mempercayai ajaran nenek moyangnya ketimbang Nabi Nuh. Berarti standar kebenaran bukan Nabi Nuh, tapi nenek moyang. Standar kebenaran bukan Nabi Nuh, tapi nenek moyang. Begitulah karakternya umat Nabi Nuh. Ini satu contoh, satu bukti. Bukti kedua, bagaimana pula menimpa Nabi Muhammad. Nabi menghadapi dakwah di kota Mekah, orang kafir Quraisy. Al-Quran turun pertama di Mekah kepada orang Quraisy. Bagaimana pula sikap orang Quraisy menghadapi Nabi. Buka surat 38. Surat Shad ayat 1 sampai 8. Surat 38, surat Shad ayat 1 sampai 8. Shad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Ya, artikan. Demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Tunggu. Demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Az-zikru itu nama lain dari Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Az-zikru, az-zikir artinya peringatan. Az-zikir peringatan itu nama lain Al-Quran. Makanya hari ini ibu-ibu saya sedang berada di majlis zikir namanya. Majlis zikir. Dan Nabi dalam hadisnya sering menghadiri majlis zikir. Artinya majlis
untuk menyampaikan Al-Quran sebagai peringatan. Oleh umat salah paham mereka. Dianggapnya di hadis itu Nabi sering hadir di majelis zikir. Artinya kata mereka, ini dalil loh, dalil Nabi saja hadir di majelis zikir. Artinya zikir bersama, kata mereka. Salah pemahaman. Nabi hadir di majelis zikir bukan zikir bersama, tapi zikir dimaksud Quran. Duduk bersama dalam rangka menyampaikan Quran sebagai peringatan. Makanya pada surat 16 ayat 43 Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. 16 ayat 43. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir kalau kamu tidak paham. Ahli zikir di sini bukan zikir bersama, tapi ulama. Orang yang tahu, yang ahli di bidang agama. Bertanyalah ke ahli zikir, ke ulama. Kalau kamu nggak tahu tentang itu maksudnya. Ya, jadi demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Al-Quran itu fungsinya memberikan peringatan kepada manusia. Mungkin mereka lupa. Ayat 2. Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan kemusuhan. Sekalipun Al-Quran berpotensi memberikan peringatan kepada umat, namun orang-orang kafir mereka selalu berada dalam kesombongan dan permusuhan, menolak Al-Quran tadi. Kalau Al-Quran bertentangan dengan sikap mereka, Quran tolaknya dengan sombongnya. Terus ayat ketiga, Betapa banyak teman sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong pada lalu itu pada saat kembali melepaskan diri. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Betapa banyak umat-umat dulu yang kami binasakan karena mereka mengingkari Quran itu. Ketika kami binasakan mereka, waktu itu baru mereka lari. Tidak bisa lari dari azab Allah. Kalau sudah tertimpa azab kepada mereka, larinya sebelum azab tiba. Tapi kalau azab tiba, tidak bisa lagi kata Allah. 4. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ayat 4. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Mereka orang-orang kafir Quraisy heran karena kedatangan seorang Rasul kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, dari Quraisy sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Allah utus dari kalangan Quraisy untuk Quraisy. Mereka heran sehingga mereka mengatakan, orang ini hanyalah penyihir yang banyak berdusta. Coba Bu, umat Nabi Nuh mengatakan Nuh sebagai apa tadi? Nuh manusia biasa, Nuh seorang yang gila. Umat Muhammad sebagai penyihir, pendusta. Jadi Bu, jangan heran kalau sekarang penentang sunnah itu banyak. Jangan heran. Jangan heran. Walaupun disampaikan Quran hadis yang benar, ada saja penolaknya. Karena sejarah berulang terus. Lanjut ayat kelima. Wa talaqal mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Ayo lanjut. Dan pergilah pemimpin-pemimpin Ayat 5 dulu. Ayat kelima. mengapa ia menjadi Oh iya. Tuhan itu Tuhan yang satu saja. Sesungguhnya ini benar-benar Oh iya. hal yang Ya. Saya baca salah ya.
baca salah ayat kelimanya. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. La syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Kenapa Muhammad ini menjadikan Tuhan itu satu saja? Padahal Tuhan itu banyak. Kok hanya satu sih Tuhan? Ini heran ini, kata orang kafir Quraisy. Ayat 6, lanjut 6. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Siapa pergi, Bu? Pemimpin-pemimpin Quraisy, bukanlah umat-umat yang bodoh-bodoh, tidak. Karena cenderungnya orang awam mengikut pimpinannya. Orang awam yang tak berilmu cenderung mengikuti pimpinannya, cenderung ikut ulamanya. Ya, penentang Muhammad bukan orang bodoh, tapi pemimpin Quraisy. Apa kata pemimpin Quraisy itu? Lanjut. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang diinginkan. Kata pemimpin Quraisy, pergilah kalian semua, pergilah, tetaplah kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan-Tuhan kalian banyak sembahlah, sembah sajalah Tuhan yang banyak itu. Ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kita ingin apa? Tetap terus menyembah Tuhan yang banyak. Teruslah. Jangan dengarkan Muhammad orang yang stres ini, orang penyihir ini. 7. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Ini ya yang kita maksud. Coba ayat 7. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini kata pemimpin mereka. Kami tidak pernah mendengar ajaran Muhammad ini pada agama yang terakhir. Ajaran terakhir, buka footnote-nya. Apa makna agama terakhir itu? Buka footnote-nya. Kalau di BB nggak ada footnote, di HP nggak ada footnote, di Quran ada. Ada Qurannya. Apa makna agama terakhir? Agama Nasrani. Kata tokoh-tokoh Quraisy, kita nggak pernah menjumpai pada agama Nasrani yang disampaikan Muhammad ini. Nggak benar di Muhammad. Berarti standar kebenaran bukan Muhammad, tapi agama Nasrani sebelumnya, kata orang Quraisy. Tadi umat Nabi Nuh menstandarkan nenek moyangnya, bukan Nabi Nuh. Sekarang orang Quraisy juga begitu, menstandar kebenaran kepada agama Nasrani, bukan Nabi Muhammad. Satu lagi, ayat 8. A'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi sakkin min dzikri bal lamma yazuqu azabun alim. Ulangi. Bal lamma yazuqu azab. 8. Ayo. Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quran, dan sebenarnya mereka belum merasakan Al-Quran. Kata tokoh Quraisy, mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad itu di antara kita? Allah membantah, Allah menjelaskan. Kata Allah, sebenarnya mereka itu, orang Quraisy itu masih ragu-ragu tentang Quranku itu. Tetapi mereka belum merasakan azabku, kata Allah. Sudah 2 ya. Umat Nabi Nuh standar kebenaran nenek moyang, bukan Nabi Nuh. Umat Muhammad, orang Quraisy, standar kebenaran agama Nasrani yang ada sebelumnya, bukan Muhammad. Yang ketiga, terakhirnya. Ketiga,
Bagaimana pula umat Nabi Ibrahim? Apakah setelah kebenaran itu Nabi Ibrahim atau nenek moyang juga? Buka surat 26 Asy-Syu'ara. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 74. 69 sampai 74. 69. Watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Baca 69. Dan berkatalah kepada mereka Musa Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doa-mu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, masih ingat siapa nama ayahnya? Masih ingat atau masih lupa? Hah? Azar ya. Ya ayah, hai kaumku, siapa yang ayah sembah? Siapa yang kalian sembah? Kata ayah dan kaumnya, kami menyembah berhala. Mana masalah belum? Kata Nabi Ibrahim, kalau ayah menyembah berhala, apakah berhala itu mampu memberi makan ayah, memberi minum ayah? Kalau ayah sakit, dia mengobati, bisa tidak? Apakah berhala itu bisa mendatangkan manfaat, nolak mudarat? Apa kata ayahnya? Oh tidak, berhala itu kan makhluk mati, tidak bisa memberikan manfaat, nolak mudarat. Kata Ibrahim, kalau nggak bisa, kenapa disembah juga berhala itu? Apa jawaban ayahnya? Coba tuh, ayat 4. Mereka menjawab, bukan karena itu, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Nah ini bu, bukan masalah itu Him. Itu kan panggilan Ibrahim bagi ayahnya, cuma itu. Bukan masalah itu. Kami nyembah berhala ini karena itulah yang disembah nenek moyang kami. Kami tunduk mengikuti nenek moyang. Bu, ibu-ibu, Nabi Nuh, umatnya menentang dia karena ajaran Nuh bertentangan dengan nenek moyang. Nabi Muhammad, ajarannya bertentangan dengan nenek moyang bagi orang Quraisy. Nabi Ibrahim, ajarannya bertentangan dengan nenek moyang bagi umat Nabi Ibrahim. Sehingga umat-umat mereka itu menstandarkan kebenaran nenek moyang, bukan nabi-nabi. Jadi kalau sekarang bu, ibu-ibu udah biasa mendapatkan kajian, udah biasa mendapat amalan turun-temurun, datang Ustaz meluruskan, ibu nolak Ustaz itu kadang-kadang. Ini ajaran Rasulullah, ini ajaran baru ini. Apa bedanya kita dan umat Nabi Muhammad, orang Quraisy itu, dan umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh? Bedanya kita apa sih? Terbukti tiap tahun berulang terus. Mana contohnya? Sekarang bulan Sya'ban, betul bu? Sekarang Sya'ban, belum lagi masuk Ramadan, masih di Sya'ban, langkah awal umat melencengkan kebenaran, merubah nama Sya'ban, itu langkah awalnya. Dalam hadis jelas bu, bulan ini namanya Sya'ban. Kenapa umat mengganti nama itu dengan nama apa?
Bulan apa, Bu? Bulan Ruah. Terkait bulan Ruah, bulan Ruahan, sehingga umat punya keyakinan bahwa ruh-ruh itu datang ke rumah di bulan Sa'ban. Harus dikirimin doa. Hah? Orang sibuk, Bu, selama Sa'ban kirim-kirim doa ke arwah-arwah. Yang lebih fatal meyakini arwah itu muncul ke rumah, datang ke rumah. Na'udzubillah min dzalik. Bu, orang yang telah mati, yang telah meninggal, artinya mereka meninggalkan dunia selama-lamanya dan mereka pindah alam, namanya alam kubur. Kalau mereka orang beriman, Allah berikan nikmat kubur. Kalau mereka orang kafir, dikasih siksa kubur di alam kubur. Malah mereka minta sama Allah, ya Allah, begini amat sakit hisab kubur, ya Allah, tolong ya Allah, hidupkan kami walaupun hanya sehari saja cukup untuk bertobat, beribadah kepadamu, untuk memperbaiki diri. Apa kata Allah? Tidak bisa. Nasi sudah jadi bubur. Bubur tidak bisa jadi nasi lagi, tapi makan tuh bubur. Makan bubur itu kasih apa? Kasih ayam. Kalau bubur ayam masih enak, ya. Nggak bisa, Bu. Minta pun ahli kubur minta hidup nggak bisa. Kenapa? Takdir telah menentukan orang yang telah mati tidak mungkin kembali ke dunia lagi sampai kiamat. Nanti kiamat terjadi, ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama, makhluk yang hidup waktu itu mati semuanya. Tiupan kedua, hidup lagi, dibangkitkan yang sudah lama meninggal dengan yang baru mati, dibangkitkan, dipindahkan alamnya ke alam mahsyar, ke padang mahsyar. Untuk apa? Disidangkan. Disidangkan. Setiap kita kan nanti menjadi terdakwa, diminta pertanggungjawaban selama hidup kita ngapain saja. Menuai hasil hidup ini nanti di padang mahsyar itu ditimbang-timbanglah, dihisablah mana yang banyak amalnya atau dosanya. Kalau amal yang banyak, dosa dikit, ditakdirkan surga tempatnya. Kalau dosa yang banyak, amal yang dikit, neraka tempatnya. Kalau sama banyaknya, sama beratnya dosa sama amal, maka untuk sementara waktu dia ditempatkan di Al-A'raf, waiting list, di ruang tunggu, namanya Al-A'raf. Kalau penghuni surga telah masuk ke surga semua, penghuni neraka telah masuk ke neraka. Hai Al-A'raf, kata Allah, sekarang rahmatku datang kepada kalian, ke surgalah. Alhamdulillah, ke surga juga ditayang katanya, walaupun lama menunggu. Ya, jadi tidak akan ada cerita kembali ke dunia. Tapi kok ada sih pendapat-pendapat mengatakan di bulan Ruah ini, di bulan Sa'ban, ruh-ruh yang telah mati kembali ke dunia, katanya harus dikasih doa, dikasih makan minum. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah yang fatal. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada begini, tidak ada. Yang telah meninggal selamanya meninggalkan dunia, tidak akan bisa balik lagi. Kalaupun dia balik ke takut, Bu. Kalaupun balik dia, Bu, kita juga akan terima. Mau terima nggak, Bu? Assalamualaikum. Malam hari, ini siapa? Ini ibumu yang telah meninggal kemarin. Ini suamimu yang telah meninggal sekian tahun lalu. Terima dong saya. Ibu terima nggak, Bu? Paling-paling malam pintu ditambah, Bu. Kabur katanya, Bu. Bu, jangankan mereka kembali ke dunia, Bu. Kalau azab kubur saja diperdengarkan kepada kita nggak bisa tidur, Bu. Makanya Allah akan mendengarkan hanya kepada binatang didengarkan azab kubur itu. Nih, jangan diyakini bulan Sa'ban baru datang ke rumah. Nggak ada itu. Akidah apa? Nggak ada.
mendoakan orang tua bukan hanya sakban. Kasihan orang tua, Bu. Orang tua udah lama merindukan doa kita, udah lama. Wah, lama banget sakban ya, kata orang tua kita. Kenapa? Anak itu biasanya di sakban doakan saya, katanya. Paling-paling lagi 1 Syawal, rugi mereka. Orang tua mendambakan doa kita kapanpun. Nggak mesti sakban. Kenapa mesti sakban? Ini budaya. Menunggu sakban dulu, mengirim doa ke orang tua, itu budaya. Menunggu bulan ruah dulu, kita ziarah kubur, ini budaya. Menunggu sakban dulu, kita memberikan makan-makan ke orang lain, itu budaya, bukan sunnah. Jadi, Bu, kalaupun nanti Ibu dengar ceramah dimanapun, di masjid, di televisi, baca koran, dengar radio, kalau mereka mengatakan, ustaz, ustazah mengatakan, bulan ruah ini perlu datang ke rumah, udah mati aja TV-nya. Matikan TV-nya. Atau masukkan di kanan, keluar kiri. Ketawain TV itu. Masa bisa sih ustazah? Orang udah mati bisa keluar lagi? Akidah Ahlussunnah meyakini orang yang telah mati itu berarti mereka meninggalkan dunia. Dunia tinggalkan, mereka pindah alam, namanya alam kubur. Nanti dibangkitkan kalau kiamat terjadi. Itu pun bukan di dunia dibangkitkan, tapi ke padang mahsyar. Ke padang mahsyar, dan akan menempati tempat sebenarnya, surga atau neraka, tergantung amal mereka selama hidup. Jadi jangan dianggap kirim doa ke arwah-arwah di bulan Sya'ban ini sunnah, tidak. Itu budaya. Itu budaya. Yang sunnah yang mana, Bu? Yang sunnah mendoakan orang tua kapan saja. Perintah Allah saling mendoakan, baik yang hidup atau meninggal. Buka surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu mutaqallabakum wa maswaakum. Coba tarjim ila lughatil Indonesia jayidah. Dunia tidak ada Allah, tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu bagusnya dan tempat kamu tinggal. Ya, Allah perintahkan kepada kita, ketahuilah tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan mintakanlah ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Perintahkan, Bu. Hadis Nabi menjelaskan, doakan orang yang hidup ataupun yang telah meninggal, doakan mereka. Orang saja didoakan, apalagi orang tua kita yang paling berjasa sama kita. Ibu tolong ingat kembali jasa mereka, orang tua. Ibu yang telah mengandung kita dalam kondisi susah, payah, sakit, tidak enak tidur, terlentang gak nyaman, miringkan gak bisa, kiri gak bisa, tegur apalagi. Susah payah, tapi dia sabar mengandung kita. Itu ibu jasanya. Terus melahirkan kita antara hidup dan mati. Kalaupun dokter mengatakan, Bu, 2 pilihan, Bu. Kalau ibu selamat, anak meninggal, atau anak selamat, ibu mati. Apa kata sang ibu? Dok, tolong selamatkan anak saya. Artinya apa, Bu? Ibu yang sedang sakit parah itu, kalau itu pilihannya, dia rela mati demi anak yang selamat. Sakitnya luar biasa dia rasakan, Bu, ketika mengandung kita, melahirkan kita. Setelah itu kita disuapinya, disusukannya. Sedang makan dia, kita menangis, mau BAB, dia tanpa ngomel-ngomel, Bu, tanpa marah-marah, ikhlas ditinggalkan nasinya, diambil kita, datang dia, pergilah dia ke hammam, ke toilet, kita BAB.
dicucinya kotoran kita. Yang mungkin lupa kembali menyucinya kembali, lupa. Mungkin karena sedang makan tadi kan, kembali dia ke tempat makan, nak taruhnya dia makan lagi. Sedang makan, ada kotoran di sini, nempel. Apakah dia jijik muntah? Tidak, tidak muntah. Paling-paling ada kotoran dia, yang ini cuci lagi. Tapi tidak akan muntah dia. Kenapa? Ini anakku. Coba, ya Allah, orang tua kita lahir batin ikhlas untuk kita, dibesarkannya kita, ya, 13 anaknya semuanya diurusnya. Ayah kita berangkat subuh pulang malam cari nafkah untuk kita. Mereka berdualah yang paling berjasa kepada kita. Coba, 13 anaknya semuanya rata diurusnya semua. Sabar dia. Sekarang mereka hanya tinggal 2 orang, Bu. Hanya 2 orang, bahkan seorang tinggal. Kita 13 yang sudah berhasil semuanya. Itu pun ogah-ogahan ngurus dia yang satu itu. Allahu Akbar. Apakah durhaka namanya? Coba. Dulu 13 anaknya diurusnya semua dengan susah payah, dengan pengorbanan luar biasa. Yang 13 semuanya pejabat, orang kaya, luar biasa sekarang, berhasil seperti kita ini. Ketika dia sudah tua, sudah mulai berak-berak di celananya, apa kata kita, Bu? Hah? Ingatkah kita ketika kita bayi dulu dia urus? Tidak, malah marah-marah. Ibu sih, ya Allah. Kita nggak ingat ketika dia ngurus kita waktu bayi kita. Tapi kalau kita ingat, Bu, kita ikhlas, kita urus dia, kita mandikan dia, ya Allah. Coba, orang tua kita yang paling berjasa, Bu. Dia yang lebih pantas doakan setiap saat kapanpun. Jangan tunggu Sa'ban tiba. Jangan karena Ramadan baru ziarah kubur. Mengkhususkan ziarah kubur karena Ramadan di bulan Sa'ban itu budaya, bukan sunnah. Mengkhususkan mendoakan orang tua di bulan Sa'ban karena Ramadan mau tiba itu budaya, bukan sunnah. Ada enggak rencana mau ziarah kubur di tunjuk tangan? Ada enggak mau ziarah kubur karena Ramadan mau tiba? Enggak ada? Benar nih. Tahu-tahu nanti saya lihat ya. Nanti kelihatan di program bentar. Ustaz ngapain sini Ustaz? Lihat ibu, saya bilang. Kirain Ustaz jalan kubur juga katanya. Hah? Ya otomatis jangan salah. Kenapa? Sudah menjadi budaya karena Ramadan ziarah kubur sekarang. Ibu jangan ikuti. Meyakini ziarah kubur karena Ramadan itu bukan sunnah, budaya. Justru akibatnya apa, Bu? Orang mau ngantor kemacetan, Bu. Itu akibatnya. Orang mau kantor terhambat karena kita. Jangan biasakan ziarah kubur karena Ramadan, tapi ziarah kubur karena Allah, ingat kematian. Ulangi. Jangan ziarah kubur karena mau Ramadan, tapi ziarah kubur karena mengingatkan kita akan mati. Mungkin sudah lupa dengan akhirat, lupa sama orang tua kita. Ingatkan dengan cara ziarah kubur, bukan karena Ramadan. Jujur, mulai Syawal tahun kemarin sampai Sa'ban tahun ini, sekian bulan kita ziarah kubur tidak? Ziarah kubur tidak? Tidak, Ustaz. Tapi kenapa sekarang berniat ziarah kubur? Pertanda karena Sa'ban tiba. Jangan. Saran saya yang berniat ziarah kubur mengikuti orang banyak karena puasa mau masuk, gagalkan rencananya. Jangan. Nanti kalau sudah puasa, Bu, sudah tiba Ramadan, Bu, ibu ziarah kubur silakan, gak apa-apa. Sudah masuk Ramadan, ibu ziarah kubur, pengingat kematian silakan. Tambah lagi ziarah kubur di hari raya, Imam Asy-Syafi'i memfatwakan makruh hukumnya, nggak boleh terlarang. Ini kita tren malah, Bu, pagi-pagi sholat id ke lapangan, ke masjid. Nanti ibu telepon-teleponan sama saudara, kita janjian di makam orang tua kita ya.
gelar tikar, makan pepes ikan ya, makan asinan ya. Janji makan ketemu di mana? Di pemakaman. Paginya sholat id, siangnya ketemu di pemakaman. Ini budaya, bukan sunnah. Jangan rusak sunnah karena budaya. Imam Asy-Syafi'i menfatwakan di kitab Akum, makruh hukumnya, terlarang. Terlarang. Idul Fitri berpotensi untuk kegembiraan, senang-senang. Ziarah kubur potensinya sedih-sedih. Kok dicampur aduk senang sedih? Enggak benar. Saran saya, biar ibu penegak sunnah, bukan penegak budaya. Jangan ibu lagi ziarah kubur selama Sa'ban ini, karena sudah rumus Indonesia Sa'ban ziarah kubur. Kita hindarkan itu, hindarkan, jangan lagi mau. Nanti orang Ramadan, orang nggak ziarah kubur, ibu ziarah kubur lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. 1 Syawal orang ziarah kubur, ibu tinggalkan. Nanti akhir Syawal, setelah itu ibu ziarah kubur lah, nggak apa-apa. Ibu selisihi budaya orang banyak itu sunnah, sunnah, selisihi mereka. Jangan pula ikut serta dengan mereka. Ini amal-amal sebelum Ramadan, antara sunnah dan budaya. Ditambah lagi hari Senin kemarin, malam Selasa, orang Semarang memperingati nisfu Sa'ban. Ibu tahu gak apa arti nisfu? Apa arti nisfu, Bu? Pertengahan. Kalau Sa'bannya 30 hari, tanggal berapa pertengahannya? 15. Kalau Sa'ban 29 hari, tanggal berapa pertengahannya? 14,5. Ada nggak di 14,5? Nggak ada, berarti palsu, nggak benar. Hah? Kalau kemarin tanggal 14 ya, Bu? 14 berarti Sa'ban 28 itu. Hah? Coba kita berpikir secara akal. Nggak usah dalil, akal pakai. Kalau Sa'ban tahun ini 29, maka nisfunya 14,5. Kalau Sa'ban 30, nisfunya 15. Kemarin hari Senin kan, Bu? Senin malam Selasa, berarti tanggal 14. Berarti mereka meyakini Sa'ban 28 dong. Sa'ban sampai kiamat tidak pernah 28. Sa'ban hanya 29, 30, 29, 30. Ini nggak benar kalau 14. Itu cara akal bertentangan. Makanya Bu, hadis tentang peringatan nisfu Sa'ban, hadisnya dhaif jiddan. Buka hadisnya, saya buka ya. Saya buka hadisnya. Hadis tentang nisfu Sa'ban, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1157. Nomor berapa? Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1157 dari Ali bin Abi Thalib. Ini hadis dasar amal mereka yang semarakkan nisfu Sa'ban dengan amalan. HR Ibnu Majah nomor 1157 dari Ali bin Abi Thalib. Sabda Nabi, "Idza kanat lailatun nisfi min Sa'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila tiba malam nisfu Sa'ban, maka hidupkan malamnya dengan sholat malam dan siangnya dengan puasa. Ini hadisnya ada, bukan tidak ada hadisnya, tapi ahli hadis sepakat hadis ini dhaif jiddan karena sanadnya nggak nyambung, terputus sanadnya. Siapa yang bisa menguraikan hadis dari Ali? Setelah Ali siapa lagi? Coba uraikan hadisnya. Tolong sambungkan dari Ali sampai Ibnu Majah, nyambung tidak? Siapa yang bisa? Cek sanadnya. Hadisnya dari Ali, riwayat Ibnu Majah, berarti harusnya kalau sahih dari Ali sampai Ibnu Majah nyambung. Tolong sambungkan. Siapa sanadnya?
Tolong sambungkan. Dari Nabi ke Ali terus sampai Ibnu Majah. Tolong sambungkan. Kalau ada ustaz yang bisa menyambungkan, saya akui kehebatannya. Benar hadisnya. Ya. Itu baru peninjau dari sisi sanad. Belum lagi matan. Dengan kalau matan tadi dengan akal sehat bertentangan. Enggak masuk dengan akal sehat. Sahabat harusnya kalau 30 15. Kalau 29, 14,5. Ya, hari enggak ada 14,5. Berarti secara akal bertentangan. Ya. Artinya hadis-hadis tentang nisfu Sa'ban semuanya dhaif. Bahkan 60% palsu. Palsu. Buka pendapat Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam An-Nawawi menyatakan semuanya hadisnya 60% lebih kurang palsu. Mengada-ada atas Nabi. Muncul awalnya di daerah Palestina, Baitul Maqdis awalnya muncul di situ. Muncul hadis-hadis masalah nisfu Sa'ban 400 tahun setelah Nabi meninggal. Ya, ditolong hadis-hadis tentang nisfu Sa'ban dhaif, bahkan banyak yang palsu. Si malamnya ibadah, sholat. Kata mereka, sholat apa namanya Bu? Sholat nisfu Sa'ban. Wah, mereka bikin lagi apa usulinya Ustaz? Tanya. Coba apa usulinya? Usuli sunat nisfu Sa'ban, mana ada? Hah? Buka kitab fikih buka Bu. Ada enggak sholat nisfu Sa'ban kitab fikih? Coba. Nabi enggak pernah bilang, kok dikatakan Nabi yang bilang. Mengada-ada atas nama Nabi. Kata Nabi, "Falatabawwa minan nar qaulabihi." Tempat neraka tempatnya. Kenapa? Mengatasnamakan aku, enggak ngomong. Ya. Terus Ustaz, yang sahih yang mana hadisnya? Yang sahih yang mana? Yang sunnah yang mana? Yang sunnah hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1969. HR Imam Bukhari nomor 1969 dan Muslim nomor 1156. 1156 dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis sahih tentang Sa'ban. Apa kata Aisyah? Aku tidak pernah melihat Rasulullah yang full puasanya sebulan penuh selain Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi full puasanya sebulan penuh selain Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Nabi puasa yang terbanyak selain Ramadan melainkan Sa'ban. Artinya apa? Sunnah memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Sunnah memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Bukan mengkhususkan di nisfunya. Ulangi Bu. Kalau ibu ingin sunnah, jangan pakai nisfu Sa'ban, tapi pakailah ayyamul bid 13, 14, 15. Itu nggak ada bantahan hadis sahih. Ayyamul bid 13, 14, 15. Itu sunnah. Mengkhususkan nisfu Sa'ban itu yang tak sunnah, budaya. Kalaupun hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Ya. Jadi jangan biasakan peribadatan hal-hal yang Nabi enggak contohkan sebelum Ramadan. Tapi biasakanlah yang Nabi contohkan. Kalaupun ibu malamnya sholat, sholatlah, tapi
malam nisfu Sa'ban. Ibu mau tahajud, mau baca Quran, silakanlah tiap-tiap malam, nggak usah karena nisfunya. Karena nggak ada perintah Nabi, tidak ada contoh Nabi, nisfunya itu digalakkan. Seperti semarak sekarang. Bu, kalau pintu budaya atau pintu bid'ah dibuka, akan bertambah parah bid'ah orang nanti. Contoh, sekarang bu bukan hanya baca Quran bu di malam nisfu Sa'ban, malah mereka patok Yasin 3 kali malah. Berapa kali bu? 3 kali. Setelah itu yang lebih fatal lagi, dibuka lagi pintu bid'ahnya, mereka disuruh untuk bawa aqua masing-masing. Bawa aqua, diletakkan di tengah-tengah mereka. Nanti baca Quran, baca Yasin. Setelah ngaji dikatakan ini yang ayat yang Yasinin, ayat berkah katanya, ayat berkah. Barang siapa meminumnya, berkah hidupnya. Karena ini air berkah dan biangnya, kalau minum yang dihabiskan, tinggalkan dikit, tinggalkan dikit. Pas dikit ditambah lagi, tambah terus katanya. Menjadikan air itu berkah. Na'udzubillah. Bu, Nabi tidak pernah menjadikan air yang berkah selain air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu berkah betul. Ibu ambil Zam-Zam, ya, ibu minum, berdoa sebelumnya, itu berkah. Berkah. Ma'u Zam-Zam 5 suribalah. Minum Zam-Zam tergantung niat kita minumnya. Makanya Nabi berdoa minumnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in. Nabi minum. Tapi kalau air yang lain dari itu, Nabi enggak pernah baca itu. Tapi Nabi baca bismillah saja. Bu, di Ja'rona, siapa tahu Ja'rona? Di mana Ja'rona? Cilengsi. Bukan. Di mana Ja'rona, Bu? Itu tempat yang Nabi tentukan untuk miqat umrah bagi mukimin. Orang yang tinggal di kota Mekah, kalau mereka mau miqat umrah, harus keluar Mekah. Boleh ke Tan'im, boleh ke Ja'rona, boleh Hudaybiyah. Kalau orang yang datang dari luar, miqatnya Bir Ali melewati Madinah, ya Lamlam kalau melewati dari Jeddah, dari Indonesia. Nah, di Ja'rona itu Bu, ada satu sumur Bu, satu sumur yang dulu Nabi bersama sahabat 80 orang mau sholat Bu, wudhu, mau wudhu, air sumur sedikit, jumlahnya banyak. Akhirnya dikhawatirkan airnya cukup untuk berwudhu, apalagi untuk minum. Sehingga Nabi mengambil tongkatnya, Nabi tancapkan tongkatnya di sumur Ja'rona itu. Nabi minta sama Allah, ya Allah, tolong beri kami air untuk wudhu dan minum. Akhirnya Allah kabulkan. Dari tongkat Nabi memancarlah air keluar. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata sahabat, kami minum, kami berwudhu 80 orang pun airnya nggak habis-habis, nggak habis-habis. Kalau boleh dijadikan berkah, tentu air itu yang berkah. Tapi Nabi nggak bilang ini air berkah, sahabat nggak bilang air berkah. Tetap saja kalau minum bismillah, seperti minum air Salam. Air yang lain sama aja. Tapi kalau Zam-Zam Nabi berdoa air berkah. Jadi kalau ada yang menganggap air yang dikaji itu berkah, nah itu bukan sunnah juga. Nggak bisa diyakini, bahkan cenderungnya kepada kesyirikan nanti. Ya. Terus setelah Sa'ban, apalagi Bu? Ramadan. Ya. Ramadan mau tiba. Wah, udah setengah 11. Sebelum Ramadan tiba, kita buka diskusi dulu. Ya. Kesimpulan, berbuat yang sunnahlah yang Nabi contohkan selama Sa'ban sebelum Ramadan. Amal yang terakhir sebelum Ramadan tiba adalah menyambut Ramadan. Dalam hadis Al-Baihaqi Nabi katakan, "Atakum Ramadan sayyidus syuhur
famarhaban bihi wa ahlan jaa sahrus siyam bil barakat fakrim bihi min zadirin huwa'at. Ramadan akan datang menjumpaimu. Ramadan adalah penghulu bulan yang datang membawa keberkatan. Untuk itu sambutlah kedatangan Ramadan. Berarti menyambut Ramadan tiba hukumnya sunnah. Caranya Nabi contohkan menyambut Ramadan dengan hati yang lapang, hati yang senang. Senang hati. Hati kita tuh senang. Kenapa? Karena kita berharap Ramadan tiba, punya bermacam keutamaan, menghapuskan dosa-dosa kita, melipat gandakan amal ibadah kita, syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, neraka ditutup. Ya, itu Ramadan. Quran pun turun selama Ramadan. Malam kemuliaan, malam qadar pun di Ramadan. Ramadan betul-betul penuh berkah. Untuk itu sambut kedatangannya dengan hati yang lapang. Ucapkan marhaban ya Ramadan. Tapi gak usah pula menyambut hati yang senang panggil dangdutan, gak usah pula. Wah, biar senang Ustaz, bertambah senang kita Ustaz, biar mantap dikit. Nanti bikin pentas terbuka. Nanti undang pula di akademi nanti. Undang pula nanti orang-orang yang lulus dalam sensor dangdutan, diundang mereka. Tampilan dangdut menyambut Ramadan itu tidak benar pula itu. Ya. Jadi menyambutnya dengan hati yang lapang. Cukup ya. Saya doakan semoga semua kita termasuk penegak-penegak sunnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarga kami di hari kedua Idul Fitri berkumpul di kampung yang kebetulan di sana dimakamkan bapak saya almarhum. Bolehkah saya ziarah mengingat kesempatan mengunjungi makam bapak hanya saat itu dalam setahun? Tempatnya sulit dijangkau. Ini karena kondisi, bukan niatnya ziarah kubur ketika lebaran, tidak. Tapi karena kondisinya hanya pulang kampung sekali setahun. Itu pun waktu sebentar. Waktu itu ziarah kubur karena kesempatannya itu boleh. Pulang minggu boleh. Tapi jangan hari pertama. Itu aja. Hari kedua, hari ketiga silakan. Ziarah kubur bukan karena lebarannya. Oh, hari kedua, ketiga bukan karena lebarannya, tapi karena waktunya hanya bisa itu. Tidak masalah, boleh. Ustaz, maaf pertanyaan di luar tema. Tidak apa-apa di luar. Bagaimana rukun sholat yang benar? Dan apakah kita boleh membaca usolli? Usolli itu tidak masuk rukun sholat. Itu termasuk tambahan oleh orang kemudian. Terus bagaimana? Jangan berusolli. Yang rukun sholat bukan usolli, tapi berniat. Rukun sholat berniat. Yang niat itu kesepakatan para ulama, 4 mazhab mensepakati niat itu di dalam hati, bukan di mulut, di hati. Imam An-Nawawi lebih memfokuskan begitu ibu berdiri mau sholat, sebelum takbir hadirkan niat di hati. Saya mau sholat zuhur 4 rakaat karena engkau ya Allah. Allahu Akbar. Itu pun di hati membacanya, bukan dilafazkan. Kalau pun tidak bisa menghilangkan usolli itu, sudah menjadi darah daging oleh ibu. Malah kurang afdol kalau nggak baca itu. Itu anggapannya, keyakinannya. Ustaz, ada yang kurang rasanya Ustaz kalau nggak baca usolli Ustaz. Ya sudah, baca, tapi di hati, bukan di mulut. Kalau mesti usolli juga kalimatnya, mungkin kurang paham bahasa Indonesia, bahasa Arab lebih mengerti. Usolli kan bahasa Arab pun. Daripada saya bahasa sholat maghrib berangkat, lebih mengerti bahasa Arab, ya sudah baca, tapi di hati, jangan lafazkan. Karena niat letaknya di hati. Niat itu rukun qalbi, bukan rukun lisani. Itu saran saya.
Bagi yang sudah terbiasa, usoli tinggalkan. Kalau mesti dibaca juga, letakkan di hati sebelum takbir, bukan dilafazkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang berita yang sedang gencar di TV mengenai ada suara seperti sangkakala. Apa jawabannya? Wallahu a'lam bishawab. Keyakinan saya tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena dalam hadis-hadis yang sahih dikatakan sebelum sangkakala ditiup, maka banyak tanda-tanda dulu yang lain-lain. Kalau betul itu sangkakala, kenapa kita masih hidup? Kok masih hidup, Bu? Buka surat 3968. Surat 3968. Wa nufiqa fis suri wa nufiqa fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Summa nufiqa fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Surat 39 Az-Zumar 68. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, makhluk yang hidup mati semuanya. Ditiup sangkakala yang kedua, yang hidup, yang mati hidup lagi. Pertanyaan, kalau betul itu sangkakala yang meninggal Israfil, kok kita masih hidup? Berarti Bu, sangkakala itu enggak benar, bohong-bohongan, mainan kali-kali. Ya, kalau itu Israfil yang meniupnya Bu, kita udah mati Bu. Quran mengatakan tiupan pertama makhluk mati, tiupan kedua baru hidup lagi. Kabur sekali, belum sempat mati kita kan Bu? Enggak benar, tertolak ya, dosa budaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang air minum yang didoakan dengan ayat-ayat Al-Quran untuk diminum sebagai obat. Apa hukumnya Ustaz? Ya, saran saya, karena Nabi tidak mencontohkan baik air putih yang didoakan, tidak usah ikuti, itu aja yang lebih aman. Ya, Nabi nggak pernah mendoakan walaupun air putih dengan doa-doa, Nabi nggak pernah. Kecuali air zam-zam, iya. Nabi yang Nabi doakan hanya zam-zam saja. Air putih cukup Bismillah minum, Bismillah minum, itu saja. Kalau sakit berobat ke dokter. Ya Bu, sakit Ustaz berobat ke dokter. Dan dokter apa? Boleh obat herbal juga boleh. Yang paling bagus apa? Tibun Nabawi, ya silakan. Mau Tibun Nabawi, ya mau herbal, mau ke dokter, ya silakan. Sakit berobat. Ya. Oh, meruqyah, silakan meruqyah, baca Quran. Meruqyah diri sendiri lebih afdal. Baca Quran, beli buku ayat ruqyah, itu bagus. Enggak mesti didoakan. Saya belum menjumpai satupun hadis Nabi sahabat mendoakan air putih untuk diminum, untuk jadi obat, tidak pernah jumpai. Yang paling aman, yang Nabi enggak kerjakan, kita enggak kerjakan, itu lebih aman. Ya. Pak, di mana syariat Islam yang sudah ditegakkan? Oh, sudah banyak sholat. Ini pertanyaan Bu, Ustaz, di mana syariat Islam yang sudah ditegakkan? Sholat syariat Islam. Syariat Islam apa sholat? Hah? Puasa syariat Islam. Zakat, haji, thalibul ilmi, syariat Islam kan Bu? Sudah, berarti di semua negara-negara sudah selesai dilaksanakan. Di Indonesia sudah dilaksanakan syariat Islam, sudah, cuma belum sempurna. Yang mana yang belum? Hukum kisos belum, hukum dera belum, potong tangan belum sempurna. Kok belum sempurna? Belum tuntas pembahasannya, belum ada mahkamah syariahnya. Kalau ada nanti mana kita siapkan. Saya tak bayangkan Bu. Saya tak bayangkan kalau disulap sebulan saja ada mahkamah syariah Indonesia ini. Yang mencuri potong tangan, yang berzina dera, rajam. Ya, yang bunuh orang bunuh pula.
saya rasa sebulan kosong Indonesia ini, Pak. Saya yakin Indonesia kosong dari penghuninya. Boleh uji. Hah? Kadang-kadang orang ingin ser Islam, tapi kalau tidak adakan mereka lari lagi. Kalau disulap sebulan saja, ada mahkamah syariahnya, ada mahkamahnya, ada al-qudus segala macamnya, seperti Arab Saudi kan. Lalu dikatakan ke umat, karena sudah ada mahkamahnya, yang zina di daerah ya, yang mencuri bertahan ya, terus apa lagi, yang membunuh dibunuh ya. Saya yakin nggak sampai tahun depan udah habis di Indonesia ini. Kenapa? Di Indonesia itu kan rata-rata apa? Rata-rata apa? Ya sudah, kita tahu semua sudah selesai. Udah ya. Kalau soal mencuri, udah banyak. Korupsi itu mencuri namanya itu. Hah? Korupsi itu mencuri namanya. Apa standar korupsi itu? Walaupun hanya mengambil satu jarum ke milik kita, korupsi namanya. Siapa yang korupsi Indonesia ini? Siapa yang korupsi? Hah? Mengambil punya orang walaupun satu jarum, korupsi namanya. Siapa yang korupsi? Saya meyakini semuanya korupsi, yakin saya. Cuma kadarnya yang berbeda. Tolong nanti kalau hukum potongan dilakukan, waduh, ngeri. Tapi orang Islam mendambakan itu, menginginkan menegakkan hukum itu fardu kifayah. Kewajibannya terletak di pundak penguasa, bukan rakyat. Ya Bu, tapi kalau kewajiban berpuasa fardu ain, kewajiban sholat fardu ain, berzakat fardu ain. Tapi kalau menghukumkan rajam, potong tangan, kisos itu hukum fardu kifayah. Negara yang menghukumkannya bukan kita. Kalau belum terlaksana pun ya dosa, negara yang berdosa. Eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka yang dosa nanti. Kita yang dosa kok. Kita aman malah. Ya. Ustaz, Ana mau tanya, orang tua Ana berjualan di pasar Kembang. Oh ya. Dia berjualan yang namanya air mawar untuk orang-orang berziarah ke kuburan. Apakah hasil dari penjualannya itu halal atau tidak? Beratnya. Berat. Halal tidak ya? Saran saya, hentikan jual kembang itu untuk ziarah kubur. Itu saran saya. Kalau ingin mencari yang berkah, itu aja lah. Kenapa? Di Islam tidak ada syariat ketika ziarah bawa kembang. Tidak ada syariatnya. Tidak ada contoh nabinya. Sekarang kita jual itu untuk dikasih orang. Lihat surat 5 ayat 3. Ayat 2 ya. Ayat 2, 3, ayat 2. Surat 5 ayat 2. Tidak usah lihat banyak ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolongan dalam hal ketakwaan, kebaikan. Jangan dalam hal dosa. Jadi saran saya, kalau bisa ditinggalkan jualan itu, lebih afdol, cari yang lain. Cari yang lain. Mendingan Bu, jual kain kapan saja Bu. Jual kapan boleh, kain kapan boleh. Kain kapan itu kan bagus Bu, karena orang harus pakai kain kapan kan. Ya paling-paling kalau nggak laku, doakan sama Allah supaya laku. Supaya laku gimana? Banyak orang meninggal. Ya, jadi saran saya, kalau ingin lebih halal, lebih terjamin keberkahannya, tinggalkan jual itu. Karena di Islam nggak disyariatkan tentang itu. Tapi kalau terpaksa nggak ada yang lain, apa boleh buat? Sebentar waktu, sambil istighfar jualnya. Mohon doa untuk kesembuhan Bapak Yayat Hidayat IRS Pertamina karena di diabetes start. Ya, di akhir ya Bu. Ustaz, bagaimana cara memberitahu kepada orang tua tentang acara-acara yang dasarnya dari budaya nenek moyang supaya tidak terjadi konflik dengan orang tua. Misalnya 7 hari, tahlilan dan lain-lain. Nah ini. Berarti ini Bu, kewajiban kita beritahu dengan cara bil hikmah wal mau'izah. Dengan pelan-pelan Bu. Ya, mungkin pertama jangan larang mereka dulu,
tapi pahamkan ke mereka bahwa kewajiban kita mendoakan orang meninggal kapan saja. Ayo doakan orang tua kita, yuk kapan saja. Mungkin orang tua ibu pahamnya apa? Hari ke-7 baru mungkin orang, kan begitu ya? Hari 14 baru mungkin orang. Nanti ibu rubah. Sebelum ke-7 bu panggil orang dulu. Tidak apa-apa, ibu rubah dengan pelan-pelan. Perlahan perubahannya. Caranya mendoakan orang tua itu kapan saja. Ibu persering aja. Yang tadi dikhususkan hari ke-7, ke-40, ke-100, sekarang ibu perbanyak harinya. Perbanyak mendoakannya, persering mendoakannya. Bukan hanya hari ke-7 aja. Setelah paham mereka nanti baru rubah, tinggalkan hari ke-7. Di pelan-pelan ya. Pelan-pelan, jangan kita main hantam aja. Nanti konflik akan muncul. Mereka belum paham soalnya. Cukup demikian, saya zuhurnya juga ceramah di Blok M lagi bu. Zuhur. Ya selesai. Saya mau ceramah di Blok M, jadi mohon maaf juga, kita doakan. Ya mudah-mudahan Bapak Yayat Hidayat yang sedang dirawat di RS Pertamina, semoga Allah berikan kesembuhan. Allah cabut penyakitnya, disehatkan lahir batin, sehingga dia bisa kuat beribadah seperti semula. Juga orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin yang enggak disebutkan namanya, yang mereka pun sedang sakit, Allah sembuh juga penyakitnya. Yang sudah meninggal, Allah ampuni semua dosanya. Allah berikan kepada mereka nikmat kubur, dan diberikan kepada mereka itu surga yang terbaik untuk dia. Dan untuk kita, semoga terbuka hati kita untuk selalu menerima kebenaran. Jadilah kita penegak-penegak sunnah, dan kita mulai meninggalkan budaya yang bertentangan dengan Islam. Kalau budaya yang tidak bertentangan, boleh kita sebutkan. Semoga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi, yang menjadi ahlu sunnah, ahlu zikir, ahli ibadah, dan dimatikan nantinya dengan matinya husnul khatimah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma afihi fi badanihi, Allahumma afihi fi sam'ihi, Allahumma afihi fi basarihi, Allahumma shfi ya hidayah, Allahumma shfi ya hidayah, Allahumma shfi ya hidayah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minasy-syakki wasyirki wasyiqaqi wan-nifaqi wa su'il akhlaq wa su'il manzari wal munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon dan maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu